Baik, anak-anak semua, selamat pagi. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Bagaimana, sudah siap untuk memulai pembelajaran kita hari ini? Nah, hari ini kita masuk ke materi kita, yaitu menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif. Nah, ini akan kita pelajari dalam pembahasan hari ini, di mana kita menentukan nilai optimum, yaitu nilai maksimum dan juga nilai minimum dari suatu fungsi objektif atau fungsi tujuan ya. Nah, pada pembelajaran hari ini, Ibu ingatkan kembali bahwa materi persyaratnya adalah materi yang kita pelajari pada pembelajaran minggu lalu, yaitu mengenai apa? Ada masih ingat? Ya, mengenai model matematika ya. Jadi, kita harus bisa dulu menentukan model matematikanya, baru kita bisa menentukan nilai optimum. Nah, kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik dapat menggambarkan nilai ya atau daerah himpunan penyelesaian dengan menggunakan GeoGebra. Kemudian, peserta didik dapat menentukan nilai optimum dari fungsi objektif dengan menggunakan GeoGebra. Nah, apa sih GeoGebra ini? GeoGebra ini sudah kita bahas ya dalam sosialisasi pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, dalam sosialisasi tersebut, ya kita akan memanfaatkan teknologi informasi atau IT dalam penyelesaian suatu program linear ya. Oke, kita lanjut. Nah, mari kita coba. Nah, di sini ada suatu permasalahan kontekstual yang akan kita selesaikan ya. Nah, di sini Ibu gunakan dulu cara aljabarnya, penyelesaian secara manual. Baru nanti setelah ini Ibu akan kasih tunjuk bagaimana penyelesaian dengan menggunakan GeoGebra ya. Oke, sekarang seorang petani ingin memberikan pupuk pada tanaman padinya. Pupuk yang diberikan harus mengandung sekurang-kurangnya 600 gram fosfor dan 720 gram nitrogen. Pupuk 1 mengandung 30 gram fosfor dan 30 gram nitrogen per bungkus. Pupuk 2 mengandung 20 gram fosfor dan 40 gram nitrogen per bungkus. Petani itu ingin mencampur kedua pupuk tersebut. Satu bungkus pupuk 1 harganya adalah 17.500 dan pupuk 2 harganya adalah 14.500 per bungkusnya. Nah, sekarang tentukan biaya minimum yang harus dikeluarkan oleh petani tersebut. Oke, sekarang kita akan mencari pengeluaran atau biaya minimum ya. Nah, biasanya kalau kita membahas tentang pengeluaran, maka yang diminta adalah fungsi minimumnya. Tapi kalau kita membahas tentang suatu keuntungan, laba, ya, itu kita akan membahas tentang nilai maksimum. Oke, alternatif penyelesaiannya sama seperti yang kita bahas pada model matematika, kita harus menentukan dulu yang mana nih yang menjadi X dan Y. Oke, kita lihat di sini. Ya, kalian lihat nilai atau poin-poin pentingnya ya, atau informasi-informasi penting. Untuk menentukan X dan Y, ya, yang masih ingat, bahwa kita lihat dulu ya ketersediaan atau kebutuhannya. Di sini kebutuhannya adanya punya siapa? Nah, di sini adanya, lihat nih, sekurang-kurangnya 600 gram fosfor dan 720 gram nitrogen. Nah, berarti di sini mengandung sekurang-kurangnya, berarti pupuk yang dibutuhkan itu adalah 600 gram fosfor dan 720 gram nitrogen. Nah, setelah ini, berarti yang di luar dari ketersediaan atau kebutuhan ini yang kita misalkan sebagai X dan Y. Nah, apa yang di luar ini? Yaitu pupuk 1 ya, dan pupuk 2. Jadi kita bisa menuliskan bahwa misalkan X-nya adalah, Ibu taruh sini, X-nya itu adalah pupuk 1, dan Y-nya adalah pupuk 2. Oke, setelah ini baru kita memasukkannya ke dalam suatu tabel. Nah, suatu tabel ya. Nah, di sini, ini Ibu hilangkan dulu ya, supaya lebih kelihatan. Ibu tuliskan di sini saja. Nah, di sini pupuk 1 kita misalkan sebagai X dan pupuk 2 sebagai Y. Nah, sekarang fosfornya kita lihat. Fosfor dari kandungan pupuk 1 dan pupuk 2 itu ada berapa? Kita lihat di sini. Pupuk 1 mengandung, ya, jadi pupuk 1 mengandung 30 gram fosfor. Nah, kita tuliskan di sini adalah 30. Kemudian pupuk 2. Pupuk 2 mengandung 20 gram fosfor. Kita tuliskan fosfornya untuk pupuk 2 adalah 20. Kemudian nitrogennya. Nitrogen pada pupuk 1, nah ini ada berapa? 30 gram nitrogen. Nah, kita tuliskan juga 30. Kemudian pada pupuk 2, ini pupuk 2,
ada 40 gram nitrogen. Kita tuliskan 40 ya. Nah, sekarang kebutuhannya atau ketersediaannya. Ya, ini adalah tergantung dari permintaan soal ya, permintaan permasalahan. Apakah dia suatu kebutuhan atau dia suatu ketersediaan. Oke, kebutuhannya di sini adalah yang pertama, pupuk ini diberikan harus mengandung sekurang-kurangnya 600 fosfor dan 720 gram nitrogen. Berarti sini 600 fosfor, 720 gram nitrogen. Nah, sekarang harga ini yang kita sebut sebagai fungsi tujuannya atau fungsi objektifnya. Harganya berapa sih per bungkusnya? Untuk pupuk 1, harganya adalah 17.500, kita tuliskan. Kemudian untuk pupuk 2, harganya adalah 14.500. Nah, kalau di model matematika kemarin kita tidak punya tabel ini, sekarang di nilai optimum kita harus menambahkan tabel fungsi itu tujuannya ya. Oke, sekarang lanjut. Kita dapat di sini 30X ditambah 20Y ya, dilihat dari sini. Untuk fosfornya ya, dari tiap pupuk 30X. Nah, 30X ditambah 20Y. Nah, lebih besar atau sama dengan 600. Bu, tanda lebih besar ini kenapa dapat lebih besar? Nah, kalian harus lihat poin pentingnya atau kata kuncinya. Di sini, dia minta sekurang-kurangnya. Berarti ini adalah batasan minimum ya, batasan minimumnya. Nah, sekurang-kurangnya ini kita sebut sebagai batasan minimum. Berarti minimumnya adalah 600. Boleh lebih tidak? Ya berarti boleh dong ya, karena di sini dia minta batasan minimalnya adalah 600. Nah, makanya di sini kita menggunakan tanda lebih besar sama dengan. Oke, sekarang boleh kita sederhanakan. Ya, semuanya kita bagi dengan 10 ya. Nah, cari pembagi yang bisa langsung menghasilkan nilai yang paling sederhana. Kita dapat di sini 3X ditambah 2Y lebih besar sama dengan 60. Kemudian, persamaan yang kedua, batasan yang kedua. Nah, kita lihat di sini dari nitrogennya. Nitrogennya adalah 30 dan 40 dengan kebutuhan 720. Oke, berarti kita buat 30X ditambah 40Y lebih besar atau sama dengan 720 karena di sini juga dia meminta sekurang-kurangnya ya. Kemudian syarat yang keempat kemarin apa? Oke, ini disederhanakan dulu ya. Menjadi 3X tambah 4Y lebih besar atau sama dengan 72. Syarat yang keempat adalah X harus lebih besar dari 0 dan Y harus lebih besar dari 0. Nah, setelah ini kita dapat tentukan fungsi tujuannya, yaitu Z minimum. Ya, Z minimum, karena di sini mintanya minimum. Kalau mintanya keuntungan, berarti kalian bikin di sini adalah fungsi tujuannya, yaitu Z maksimum. Oke, Z minimumnya adalah di harga tadi 17.500X ditambah 14.500Y ya. Nah, nanti titik-titiknya akan kita masukkan ke dalam fungsi tujuan ini setelah kita mendapatkan titiknya. Oke, sekarang untuk menentukan daerah penyelesaiannya, kita lihat di sini, yaitu menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, ingat ya, terhadap sumbu X, ya, titik potong terhadap sumbu X berarti nilai Y-nya adalah 0, ya. Sedangkan titik potong terhadap sumbu Y berarti nilai X-nya yang 0. Oke, sekarang untuk garis yang pertama dulu. 3X ditambah 2Y sama dengan 60. Dari yang ini ya, batasan yang pertama. Nah, kita tentukan nilainya. Yang pertama, jika X-nya kita misalkan 0, ya ini 0 nih. Nah, berarti kita dapat Y-nya adalah 60 dibagi dengan 2 ya. Nah, 60 bagi 2 kita dapat adalah 30. Nah, kita peroleh Y-nya adalah 30. Himpunan pasangan berurutan berapa? Kita tulis 0,30. Kemudian, sekarang kita misalkan. Ya, titik potong terhadap sumbu apa? Terhadap sumbu apa? Terhadap sumbu X sekarang. Terhadap sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Nah, ini 0. Kita tuliskan di sini 0. Berarti kita dapat X-nya adalah 60 dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 20. Nah, hasilnya adalah 20. Kita tuliskan 20,0. Sekarang garis yang kedua. 3X ya, garis yang kedua ini. 3X tambah 4Y sama dengan 72. Langkah yang sama. X-nya 0. Nah, kita peroleh 72 bagi 4. Ayo, berapa 72 bagi 4?
adalah 18 ya, 18. Oke, 18. Kemudian, sekarang kita misalkan Y-nya yang 0. Oke, Y-nya 0. Berarti kita dapat 72 bagi 3. 72 bagi 3, ini 0 ya. Berarti hasilnya adalah 24. Nah, kita tuliskan di perompasan berurutannya 0,18 dan 24,0. Sudah dapat ini, kita masukkan ke dalam kartesius ya, sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita masukkan titik-titiknya ya di 0,30, kemudian 20,0 ya, ini 20,0, titik 20,0. Kemudian garis selanjutnya, nah kita tarik garis, ya garis penuh, karena di sini menggunakan tanda sama dengan. Kayak garis penuh, kemudian kita kasih nama garisnya, 3X tambah 2Y sama dengan 60. Selanjutnya, adalah 0,18, ya. Kemudian 24,0. Nah, ini kita tarik garis, nah garis penuh. Nah, sekarang kita tinggal melihat daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaiannya di sini lihat. Tandanya lebih besar semua, ya. Lebih besar, X-nya juga lebih besar, Y-nya juga lebih besar. Berarti dia ada di sebelah kanan garis pembatas. Nah, ini kalau misalnya nih kita bikin garisnya dulu ya. Ini sebelah kanannya berarti ada di sini. Nah, garis yang ini ya, yang warna oranye. Kemudian dari yang warna hijau. Dari yang warna hijau ada di sebelah kanan juga. Iya, nih Ibu gariskan. Nah, batasannya nih X-nya harus lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Nah, sekarang garisan yang kena arsiran semuanya adalah di daerah ini. Nah, ini yang kita namakan sebagai daerah himpunan penyelesaian. Nah, sekarang kita kasih titiknya nih. Ya, untuk menentukan daerah penyelesaiannya, titik yang pertama, kemudian titik yang kedua, nah, kemudian ini titik yang ketiga. Kita kasih namanya, nih misalnya A, B, dan C. Nah, titik-titik inilah yang akan kita cari himpunan penyelesaiannya ya. Nah, kita cari dulu. Kalau A ini kita udah tahu nih ya. A itu adalah berapa di sini? Nah, ini sesuai nih. Berarti 0,30. C juga kita udah tahu yaitu 24,0. Sekarang B-nya yang kita cari dengan metode eliminasi dan substitusi ya. Eliminasi substitusi. Oke, dua garis yang berpotongan tadi, kita ambil dua garis ini. 3X ditambah 2Y sama dengan 60. Kemudian 3X ditambah 4Y sama dengan 72. Nah, untuk mengeliminasinya kita lihat apakah ada variabel yang memiliki koefisien yang sama. Nah, di sini ada nih 3X nih. Ya, 3X-nya memiliki koefisien yang sama. 3, berarti boleh langsung kita eliminasi. Nah, mengurangkan. Nah, ini kita coret karena hasilnya 0. Kemudian 2 kurang 4, hasilnya negatif 2Y. 60 dikurang 72, hasilnya negatif 12. Y-nya kita peroleh 12 dibagi 2 ya. Karena sama-sama negatif, kita langsung coret jadi positif. Kita dapat Y-nya adalah 6. Nah, sekarang cari X-nya itu dengan metode substitusi. Nilai Y sama dengan 6 ke salah satu persamaan. Boleh yang pertama, boleh yang kedua. Terserah ya. Sekarang kita masukkan yang ke pertama aja. Nah, kita peroleh 3X ditambah 2Y sama dengan 60. Y-nya kita masukkan 6, berarti 3X ditambah 2 kali 6 sama dengan 60. Nah, berapa nih kita peroleh? Ibu teruskan ke sini ya. Nah, di sini 3X ditambah 12 sama dengan 60. 3X sama dengan 60 dikurang 12. Kita peroleh 3X sama dengan berapa di sini? 48. Oke, paham maksudnya sampai sini? Ya, 48 ya. X-nya kita peroleh berapa di sini? Adalah 16 ya. Oke, di sini adalah 16, 48 bagi 3. Nah, sekarang kita ketemu titik B-nya ada di titik X-nya 16, kemudian berapa lagi? Y-nya adalah 6. Nah, sesudah ini baru kita masukkan ke dalam fungsi objektifnya ya. Nah, ini fungsinya. Kita masukkan. Oke, ini Bu. Ya, nih uji titik ya, uji titik pojok. Ini Bu hapus dulu ya.
karena kita sudah menemukan nilainya. Nah, uji titik pojoknya kita masukkan dari titik-titik yang kita dapat. Nah, dari titik A-nya dulu. Nah, titik A di 0,30, kita peroleh 17.500. Kita substitusikan nilainya 0,30. X-nya 0, Y-nya 14.500. Dikali dengan 30. Ya, kita peroleh hasilnya adalah berapa di sini? Ayo, 14.500 dikali dengan 30. Ayo, berapa? Bagaimana, Nanda? Ketemu jawabannya? Nah, di sini kita peroleh berapa? Ayo. Ya, 14.500 dikali 30, kita peroleh hasilnya adalah, Ibu tuliskan di sini ya, untuk titik A ya. A itu kita peroleh hasilnya adalah berapa? 430, iya, 435.000. Kemudian titik B-nya, karena di sini nggak kelihatan ya. Oke, di sini 17.500 dikali dengan 16, X-nya dapat dari sini ya. Kemudian 14.500 dikali dengan 6. Kita peroleh titik B ini adalah hasilnya 367.000. Nanti Ananda boleh hitung sendiri ya. Kemudian C, 24,0. Nah, yang diisi adalah titik X-nya ya. Di sini 17.500 dikali 24. Karena Y-nya 0, berarti ini juga 0. Oke, kita peroleh C-nya adalah 420. Nah, sekarang kita udah bisa nih menentukannya. Yang mana nih nilainya yang paling minimum? Karena di sini mintanya adalah biaya minimum. Minimumnya ada di 367 ya, 367.000 pada titik B jika dia menggunakan 16 ya, 16 pupuk 1 dan 6 buah pupuk 2. Nah, sekarang kita lihat kesimpulannya. Ya, jadi kita harus menuliskan kesimpulannya. Nah, biaya minimum yang harus dikeluarkan petani adalah sebesar 367.000 dengan memberikan atau dengan mencampurkan 16 pupuk 1 dan 16 bungkus dan 6 bungkus pupuk 2. Nah, sekarang bagaimana nih penyelesaiannya dengan aplikasi GeoGebra? Nih, ayo kita lihat. Ya, untuk menggunakan aplikasi GeoGebra, kalian bisa menggunakan smartphone kalian ataupun laptop kalian ya. Kalau smartphone kemarin apa Ibu bilang mengunjungi www.geogebra.org. Jangan lupa untuk daftar dulu ya, sign up kan kemarin sudah ya. Oke, sekarang kita lanjut. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, ketikkan pertidaksamaan pada GeoGebra pada kolom input. Yang kedua, hubungkan setiap pertidaksamaan dengan tanda dan. Jadi ini adalah tanda dan, cari aja tanda seperti ini ya. Oke, kemudian yang ketiga, tanda pertidaksamaan di input tanpa menggunakan tambah sama dengan dulu. Jadi, hanya menggunakan tanda lebih besar atau lebih kecil. Kemudian yang keempat, input kembali persamaan dengan tanda sama dengan ya. Jadi, setelah menggunakan tanda ketidaksamaan, kita input lagi menjadi tanda sama dengan. Supaya kita nanti bisa menemukan titik potongnya atau intersect-nya. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan menentukan daerah yang kurang penyelesaian dulu dari sistem pertidaksamaan berikut. Nah, ini sistem pertidaksamaannya. 3x tambah y lebih besar dari sama dengan 6, x plus 2y lebih kecil sama dengan 8, x lebih besar dari 0, dan y lebih besar dari 0. Nah, ini langkah-langkahnya sudah Ibu hadirkan di sini ya, sudah Ibu buat. Nah, kalian buka dulu GeoGebra. Tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, boleh kalian masukkan ya. Nah, kalau kalian kan biasa menulis di buku ya. Nah, kalian boleh langsung input nanti ya. Nah, ini supaya kalian lebih jelas, Ibu masukkan ke sini, Ibu copy paste. Nah, itu nilainya. Nah, untuk dipaskan dulu ya, supaya tidak mengganggu grafiknya. Oke, sekarang titik yang ada di sebelah ini ya, titik yang ada di sebelah ini, boleh di-delete dulu ya, karena itu hanya menyatakan titik saat Ibu mengcopy paste ini tadi. Nah, baru kita inputkan daerah penyelesaiannya tadi ya, untuk mendapatkan daerah penyelesaian. Garisnya kita input, nah tanpa menggunakan tanda sama dengan. Nih, ya kemudian hubungkan dengan tanda dan. Nah, ikuti langkahnya ya. Oke, baru masukkan lagi garis yang kedua, pertidaksamaan yang kedua. Oke, tanpa menggunakan sama dengan. Kemudian hubungkan dengan tanda dan. Kemudian X lebih besar dari 0. Ya, kemudian dan lagi. Dan Y lebih besar sama dengan 0 dan enter. Nah, setelah itu dapat nih daerah penyelesaiannya nih. Ya. Nah, hanya saja kita harus
Nah, ini tarik dulu ya supaya hasilnya lebih kelihatan. Oke, nah ini adalah daerah-daerah penyelesaiannya. Sekarang kita inputkan lagi di sini. Inputkan lagi dengan menggunakan tanda persamaan, yaitu sama dengan. Ya, sama dengan 6, enter saya langsung di enter. Kemudian, nah nanti garisnya akan menjadi garis penuh seperti ini ya, sesuai dengan tanda pertidaksamaan. Kemudian, pertidaksamaan kedua juga dimasukkan. Semuanya harus diinput ya. 4 pertidaksamaan tadi harus diinput dengan menggunakan tanda sama dengan kembali. Nah, agar kelihatan hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah daerah yang akan kita gunakan sebagai daerah penyelesaian. Nah, ini boleh ya diubah warnanya. Klik kanan pada kursor ya, kemudian cari pilihan setting tadi. Nah, ini silakan pilih warna yang Ananda inginkan, kemudian bisa ditebalkan ya dengan menggunakan opacity. Nah, silakan menentukan ketebalan yang Ananda inginkan. Nah, ini adalah daerah penyelesaian ya. Nah, ini daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tadi. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, menggunakan aplikasi GeoGebra dalam menentukan nilai optimum. Langkahnya sama ya. Nah, di sini yang Ibu pakai adalah permasalahan kita yang tadi, di mana kita sudah menemukan, ya, sudah menentukan model matematikanya, ya. Model matematikanya sudah kita tentukan, sekarang kita tinggal menggambarkan dan menyelesaikannya dengan menggunakan GeoGebra. Kalau tadi kita manual, sekarang kita gunakan GeoGebra. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan menggambarkannya. Nah, ini sudah Ibu tuliskan di sini ya, untuk Ananda supaya bisa melihat batasannya tadi. Yang tadi ini silakan dihapus dulu titik-titiknya. Iya, kemudian kita inputkan ya. Inputkan dulu nih jet minimumnya ya, fungsi tujuannya. Nah, kalau di sini jet, tulislah di sini juga jet ya. Oke, jet ya, buka kurung ya. Nah, x, y. Oke, kemudian sama dengan masukkan 17.500 x ditambah 14.500 y. Oke, kemudian kita masukkan batasannya. Ya, batasannya kita masukkan. Keempat pertidaksamaan ini kita masukkan ke kolom input. Oke, kita masukkan seperti tadi tanpa menggunakan tanda sama dengan. Nah, 3x tambah 2y lebih besar dari 60. Kemudian hubungkan dengan tanda dan. Nah, menjadi 3x lagi, kita hubungkan lagi 3x tambah 4y. Lebih besar dari 72. Hubungkan lagi dengan tanda dan. Nah, kemudian lanjut ke x lebih besar dari 0. Dan yang terakhir hubungkan lagi dengan tanda sama dengan. Tanda dan ya maksud Ibu. Oke, y sama dengan y lebih besar dari 0. Dan di enter ya. Silakan kalian enter. Nah, nanti akan ketemu hasilnya. Kalau nggak kelihatan berarti kalian harus mengecilkan dulu nih bentukannya ya. Nah, kecilkan kartesiusnya, bidangnya. Nah, baru ditarik. Oke, ditarik seperti itu supaya nanti kelihatan daerah penyelesaiannya di mana. Oke, langkah selanjutnya inputkan tanda sama dengannya. Ya, semuanya diinputkan. Tanda sama dengannya silakan diinputkan. Supaya nanti garisnya akan menjadi seperti pertidaksamaan awal, yaitu menggunakan garis penuh seperti ini ya. Nah, semuanya diinput satu-satu dan di enter. Nah, kita udah dapat nih daerah penyelesaiannya. Kita tentukan titiknya ya. Titik-titik pojok dari dua garis yang berpotongan ya. Ini ada beberapa garis yang berpotongan. Ini titik pertama ya, di sini garis pertama berpotongan. Ini garis juga berpotongan, di sini juga garis berpotongan. Cari di intersect ya. Di sini ya. Terus cari intersect, kemudian klik. Nah, nanti akan muncul nama titiknya yang akan kita gunakan. Dan pada kolom sebelah kiri ini, nah ini ada ya, terlihat di sini. Dia terletak pada titik berapa? Ya, yang A 0,30, B 16,6, C 24,0. Jadi kita nggak perlu lagi mencari secara eliminasi ataupun substitusi. Sekarang buka spreadsheet-nya ya, tadi sudah ada spreadsheet-nya. Nah, tinggal lihat nilai optimum. Ketikkan ya, titik dan nilai optimum. Nah, masukkan sesuai titik di sini.
titik A, B, dan C tulislah seperti ini. Ini titik A, B, C. Oke, baru nilai optimumnya. Nah, nilai optimumnya tadi ke fungsi yang minimum tadi. Kita tuliskan Z ya, Z A, buka kurung Z A, fungsi A. Nah, kita dapat 435, kemudian ZB, dan yang terakhir adalah ZC. Nah, kita sudah bisa nih menentukan nilai minimum dan nilai maksimumnya. Oke, nilai minimumnya ada di 367 dan maksimumnya ada di 435. Ingat ya, tadi dalam ribuan, jadi kalian boleh menuliskan hasilnya dalam ribuan ya, puluhan ribu. Jadi 435.000 ya untuk maksimum, dan minimumnya ada di 367.000. Nah, langkah terakhir, kalian hanya tinggal menuliskan kesimpulannya seperti tadi ya. Jadi, dia mendapatkan pengeluaran minimum berapa di sini ya. Oke, itu adalah langkah-langkah penggunaan GeoGebra dalam menyelesaikan nilai optimum. Ya, lebih simpel karena ini sangat efisien dengan waktu yang akan kita gunakan. Oke, selanjutnya kita lanjut ya. Ananda boleh melihat LKPD. Nah, LKPD yang ada di Google Classroom. Nah, di sana ada LKPD yang harus Ananda selesaikan ya secara mandiri saja ya, karena kita tidak bertemu tatap muka. Nah, sekarang secara mandiri kerjakan LKPD-nya. Nah, dengan menggunakan GeoGebra. Hasil GeoGebra-nya silakan di screenshot ya. Di screenshot hasil GeoGebra-nya supaya nanti Ibu ada penilaian keterampilan untuk kalian ya. Jadi screenshot saja nilai GeoGebra-nya, nanti dilampirkan dengan LKPD-nya ya. LKPD-nya boleh dituliskan ke bukunya jika tidak bisa ngeprint ya, tidak bisa di print, boleh dituliskan di bukunya, kemudian di foto ya, di foto dan kirimkan secara PDF dengan Ibu ya. Jadi satu file dengan gambar screenshot tadi. Oke, Ananda semua, ini adalah pembahasan kita ya. Ya, pembahasan dengan menggunakan video pembelajaran ini mengenai menentukan nilai optimum dengan menggunakan GeoGebra. Jadi, Ibu harap Ananda semua dapat menggunakan teknologi informasi ini untuk mengerjakan penyelesaian matematika agar memudahkan Ananda semua dalam mengerjakannya. Oke, terima kasih atas perhatian Ananda semua. Kita lanjut ke LKPD kita di Google Classroom. Selamat pagi, stay safe, dan semangat selalu untuk kita belajar.